hasil kajian kami terhadap kasus-kasus yang payungnya itu PSN. Nah, kalau tadi disebut PIK 2 di Tangerang itu sebagian kecil saja dari PSN itu. Nah, seperti apa kasus PSN itu atau problema PSN itu? Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amal ma'ruf nahi munkar itu setiap menghadapi kasus-kasus di lapangan, termasuk yang sudah rekan-rekan ketahui semuanya, yang sebagian diinvokasi oleh PP Muhammadiyah, itu kami tidak berhenti pada fungsi kami sebagai gerakan ilmu. Mustahil gerakan yang disebut profesional independen tanpa ilmu. Nah, karena kami memiliki tradisi keilmuan dan SDM tentang itu juga cukup tersedia, maka dalam rangka merespon kasus-kasus di Rembang atau kemudian di Wadas 2, kemudian di PIK 2 Tangerang 3, kemudian di kasus nelayan Surabaya 4, kemudian di Pakel Jawa Timur, itu bukan PSN tapi konflik agraria dan korbannya nyata masif itu 5. Nah, paling tidak dari 5 kasus ini kami melakukan kajian intensif berdasarkan data empirik dan kemudian diolah dari berbagai ahli. Ahli itu ahli yang memiliki kapasitasnya diukur dari kemampuan memahami kasus di lapangan yang berdasarkan data lapangan, faktanya mendukung ya. Lalu dikaji melalui berbagai kebijakan berbasis ilmu tadi, khususnya ilmu yang terkait dengan ilmu hukum, lalu berkaitan dengan politik, berkaitan dengan kebijakan publik. Lalu pihak-pihak yang kami undang selama ini lintas, tidak hanya Muhammadiyah saja, karena kami menempatkan Muhammadiyah sejak dari dulu sampai sekarang itu sebagai bagian dari masyarakat sipil, bagian dari negara, sehingga tidak mungkin kami ini akan berjalan sendiri. Oleh karena itulah maka yang nanti akan disampaikan teman-teman banyak sudah dibagikan, itu nanti langsung aja tanya, bisa dimintakan tanya jawab dengan teman-teman yang mewakili Majelis Hukum dan HAM, ya, ada Pak Tresno, LBHP, ada Pak Iwan sama Pak Taufik, kemudian ada LHKP, ada Mas Farid ya, yang mewakili LHKP PP Muhammadiyah. Mereka ini terlibat di dalam kajian fakta-fakta tadi dan kajian berbasis ilmu tadi. Nah, sebagai pengantar saya ingin menyampaikan. Yang pertama, konpres ini diangkat oleh PP Muhammadiyah sebagai wujud konkret Muhammadiyah mempertegas simbol itu kepribadian Muhammadiyah yang konsepnya jelas, yaitu kepribadiannya dalam peran komitmen keagamaan dan kebangsaan. Muhammadiyah mempunyai satu keputusan muktamar di ujung pandang tentang Darul Ahdi Wasyahadah. Muhammadiyah menegaskan dirinya itu sebagai bagian dari kebangsaan dan ingin membuktikannya. Nah, selama ini sudah kita buktikan. Nah, dan sekaligus sebagai penghargaan terhadap UUD 45, khususnya bab 1 tertinggi pasal 1 ayat 2 tentang apa? Kedaulatan rakyat. Juga sekaligus konpres ini sebagai bentuk penghargaan pemerkuatan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia secara konkret. Jadi kami tidak berhenti pada narasi, retorika saja, enggak cukup itu membuat pusing media dan terutama masyarakat, karena kasusnya kasus yang konkret.
Yang kedua, Konstitusi Muhammadiyah, ADART maksudnya, lalu keputusan Muktamar 48 di Solo yang lalu, itu ada bagian penting. Bagian penting itu ada keputusan makro sifatnya tentang isu-isu dan agenda kemanusiaan, kebangsaan, dan keagamaan. Nah, agenda ini menjadi komitmen Muhammadiyah secara nasional. Nah, kemudian temuan di lapangan di beberapa kasus yang tadi saya sebutkan itu menggambarkan sebagai realitas bahwa realitas adat dan martabat rakyat itu ditabrak oleh dengan dan melalui PSN, Proyek Strategis Nasional. Lalu LBAP, MHH dan LHKP merespon temuan empirik yang tadi saya temukan di awal itu dengan kajian ilmu. Nah, menemukan antara lain ada sejumlah perda di beberapa wilayah provinsi yang perda ini salah satu problem peliknya itu mengakibatkan adanya proyek-proyek yang kemudian proyek-proyek di daerah itu seperti yang tadi saya sampaikan, Lembang, Maros, dan lain-lain. Itu ada dasar hukumnya. Nah, setelah kami lakukan kajian dasar hukum ini, kemudian kami kaji hasilnya apa? Bahwa perda-perda di tingkat provinsi tentang tata ruang RTP itu seragam secara nasional. Kok bisa seragam? Karena ini merupakan turunan dan sekaligus kepanjangan dari aspek hulunya. Jadi perda-perda itu aspek hilir. Hulunya apa? Hulunya pusat. Pusatnya apa? PSN. Kami menggeledah apa toh PSN itu. Hasil geledah kami secara profesional dan faktual, fakta-fakta nggak bisa dibantah lagi, nggak perlu orang membantahnya. Itu menemukan bahwa perda-perda itu merupakan wujud dari politik hukum oleh pemerintah bersama DPR, terutama di era mantan Presiden Joko Widodo. Di samping itu, praktek penegakan hukum yang sangat dan semakin diskriminatif ini serta menabrak adab dan kemanusiaan. Jadi politik hukumnya dalam bentuk produk MPR dan DPR tadi itu diperparah dengan praktek penegakan hukum yang diskriminatif. Nah, yang dimaksud politik hukum itu apa? Satu, undang-undang Omnibus Law yang kemudian diberi nama Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Mineral Batubara. Proses pembentukan dua undang-undang ini sama sekali merendahkan, menistakan martabat kedaulatan rakyat, demokrasi, dan tidak mengandung kualitas tata kerama demokrasi, baik prosedurnya maupun hasilnya. Tidak melibatkan masyarakat yang kompeten, misalnya masyarakat sipil, ya, lintas NGO, kampus NGO yang profesional, ya, seperti Walhi, Jatam, Aubriga, IJW, dan lain-lain sebagainya, yang profesional. Itu tidak dilibatkan, periset. Jadi tidak ada meaningful participation, tidak ada sama sekali. Itu fakta yang telanjang. Nah, kami memaknai mengapa ya pemerintah di era Jokowi sama DPR di era tersebut. Yang keduanya waktu itu dipimpin juga DPR-nya oleh Puan Maharani gitu. Itu menempuh jalan itu, yaitu menggambarkan bahwa kualitas akhlak, etika, dan moral politik
pemimpin dua lembaga eksekutif dan legislatif itu betul-betul memilukan, meresahkan, dan kami semuanya di Muhammadiyah itu sebetulnya semakin iba dengan situasi kayak gitu. Kenapa iba? Karena mereka semakin lalai dari misinya. Memimpin itu bukan menguasai, bukan model pejabat. Memimpin itu mengajak kepada kebaikan kepada rakyat, sehingga harus ada partisipasi rakyat. Mengapa setiap pemilu dan pilkada itu rakyat dipaksa-paksa sampai dengan bansos dengan cara-cara yang menjijikan kayak gitu? Itu kan rakyat dibutuhkan setiap pemilu pilkada dengan sokongan macam-macam itu. Tapi begitu jadi pemimpin, jadi pejabat, rakyat dilepas. Buktinya PSN dan macam-macam. Nah, itulah produk politik legislasi. Di samping undang-undang yang lain yang saya sebutkan karena waktunya mepet ini hari Jumat. Kemudian juga dengan jalan-jalan yang tidak demokratis itu mempunyai arti bahwa negara kita ini legislatif, eksekutif, tapi juga yudikatifnya itu semakin berada dalam tahapan kualitas trias politika yang kalau tidak kita tolong, dan Muhammadiyah di sini bagian yang menolong krisis politik dan ada politika agar tidak terus menerus. Satu sisi yang kedua, agar antara lain teman-teman yang berkhidmat di gerakan-gerakan advokasi ini tidak terus-menerus seakan-akan sebagai alat cuci piring. Beberapa kasus yang tadi saya sebutkan, perlimpah, kedua dan sebagainya itu piring kotor. Nah, kami yang mencuci, yang mengadvokasi bersama lembaga-lembaga bantuan hukum yang lain. Sampai kapan? Nah, sampai kapannya itu harus dijawab. Jawaban kami berdasarkan kajian ilmiah tadi, itu ada aspek hulunya. Aspek hulunya yaitu politik kita semakin tercerabut dari demokrasi, adab kerakyatan, dan mencederai secara terang-terangan spirit, nilai, dan komitmen pembukaan UUD 1945 dengan pasal-pasal yang tertentu. Oleh karena itu, supaya kami tidak berada dalam posisi terus menjadi tukang cuci piring, ya, piringnya nanti kotor, kami yang mencuci, dikotori lagi, cuci lagi, ini tidak akan selesai. Pemilu yang akan datang pun 1929 itu dikhawatirkan berbagai pihak, kan kami juga mengkhawatirkan. Kalau situasinya hulu ini tidak segera kita perbaiki, maka terus rakyat akan terus menjadi sapi perah politik. Yang terakhir, nanti apa yang kami sampaikan itu hasil kajian tadi, itu tentu saja kami mempunyai hasrat yang besar. Garis besarnya hasrat itu apa? Memohon dengan amat sangat dan dengan perasaan yang mendalam agar Presiden bersama DPR segera melakukan satu upaya untuk merevisi semua peraturan perundang-undangan tentang PSN ini. Yang kedua, merevisi undang-undang yang tadi saya sebutkan, Minerba, Cipta Kerja, dan undang-undang terkait lainnya. Banyak yang terkait, tapi karena waktu ini nggak saya sampaikan. Untuk direvisi, hanya saja saya tambahkan, proses revisi ini perlu sejak awal naskah akademik itu melibatkan unsur-unsur masyarakat sipil yang selama ini kami nggak pernah dilibatkan. Tidak hanya Muhammadiyah. Walaupun kami sudah mencoba undang-undang Omnibus Law tadi, itu kami sudah melakukan kajian berkali-kali. Ini ketuanya Pak Tresno Raharjo. Bahannya sudah kami besuk berkali-kali, lalu kami korpres waktu itu. Mengapa korpres? Ya sebagai penghormatan kepada posisi pers. Pers itu elemen, alat, dan fungsi demokrasi yang harus terus-menerus dijaga independensi dan integritasnya. Itu dunia pers.
Oleh karena itu kami akan selalu menghormati dunia pers itu, termasuk siang hari ini. Nah, dengan demikian yang terakhir sekali itu saya sampaikan supaya kasus ini diambil satu sikap yang tidak retorik saja. Kami rakyat ini sudah jangan sampai disuguhi dengan pidato-pidato yang retorik aja. Karena rakyat juga punya batas-batas kesabaran. Tentu kami juga terus mengedukasi rakyat itu untuk menggunakan haknya itu, jangan sampai anarkis dan jangan sampai ditunggangi oleh kekuatan-kekuatan invisible di bawah tanah yang membuat keprihatinan rakyat itu menjadi anarkis. Bukan karena rakyat itu yang melakukan langkah-langkah yang anarkis, tapi karena memang ada invisible hands, banyak banget invisible hands, S-nya gede dan jauh banget ya. Nah, oleh karena itulah maka sekali lagi saya terima kasih atas nama pimpinan perusahaan media, bidang hukum, HAM dan kebijakan publik itu. Acara seperti ini sekali lagi nanti lain kali akan kami teruskan gitu, dan pada saatnya kami harus memberikan penghormatan pada teman-teman media itu nanti mohon bisa ada perhatian seperti selama ini ya kami merasa